Halo, saya Mikaelis Diana Andriani, peserta pelatihan dasar CPNS gelombang 13 angkatan 312 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rotendao. Setiap perjalanan dimulai dari sebuah langkah. Latsar menjadi ruang untuk belajar, bertumbuh, dan mengabdi bagi negeri. Inilah perjalanan saya dalam proses aktualisasi untuk memberikan kontribusi dan membawa perubahan nyata. Semua dimulai dari langkah pertama, yaitu berkonsultasi. Saya menyiapkan rancangan awal, lalu duduk bersama mentor untuk mendiskusikan arah pengembangan Sapa Promkes. Sementara koordinasi dengan pengelola Promkes, memastikan setiap fitur yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Langkah berikutnya, saya menyadari bahwa sebuah sistem yang baik butuh aturan yang jelas. Saya menelusuri regulasi demi regulasi, memetakan ketentuan yang relevan dengan pelayanan Promkes. Dari sana, tersusunlah alur kerja, lalu dirangkai menjadi draft standar operasional prosedur. Akan dibahas bersama pengelola Promkes, disempurnakan, lalu diajukan kepada pimpinan. Pimpinan menelaah setiap bagian dokumen, memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, sebelum akhirnya memberikan pengesahan resmi. Pijakan langkah berikutnya, skema alur digital dirancang dari awal hingga akhir. Google Spreadsheet dan Google Drive disiapkan sebagai database, sementara Google Apps Script dibantu kecerdasan buatan AI menjadi tulang punggung pengembangan sistem. Setelah tautan akses siap, uji coba internal pun dilakukan bersama mentor dan pengelola Promkes. QR Code dipindai, tautan dibuka, fitur demi fitur diperiksa untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rancangan. Langkah berikutnya, buku panduan penggunaan disusun dengan cermat, lalu diintegrasikan ke dalam website agar dapat dibaca oleh pengguna. Video penjelasan dan tutorial dibuat, lalu dipublikasikan di kanal YouTube resmi Promkes Rotendao sebagai media belajar yang bisa diakses kembali. Undangan resmi disusun, dikonsultasikan bersama mentor, diajukan dan ditandatangani pimpinan, hingga akhirnya didisposisikan kepada setiap kepala bidang dan kepala sub bagian sebagai sasaran sosialisasi. Ketika hari pelaksanaan tiba, sosialisasi dan simulasi digelar dari satu ruang bidang ke ruang bidang lainnya. Peserta menyambut antusias, memberikan masukan, dan juga usulan-usulan. Tidak berhenti di situ, perwakilan setiap bidang didampingi langsung untuk mencoba seluruh fitur melalui piloting, untuk mengajukan layanan, melacak status, hingga mengisi survei kepuasan. Langkah berikutnya, saatnya Sapa Promkes benar-benar bekerja. QR Code baru diterbitkan, media akses didesain semenarik mungkin, lalu website Sapa Promkes dipresentasikan langsung kepada pimpinan. Pimpinan menyambutnya dengan apresiasi, memberikan dukungan penuh dan menyetujui penerapannya secara luas dalam lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Rotendao. Berbekal persetujuan itu, saya mengunjungi setiap ruangan bidang program dan sub-bagian, berkoordinasi dengan kepala bidang dan kepala sub-bagian, lalu memasang media akses di 6 ruangan sekaligus. Kabar baik ini turut disebarkan kepada seluruh pegawai melalui grup WhatsApp Dinas Kesehatan dan disambut dengan respon positif dari pimpinan dan rekan kerja. Sejak saat itu, Sapa Promkes mulai digunakan secara nyata oleh seluruh bidang dan program. Setiap pengajuan yang masuk dipantau, diverifikasi, dan ditindaklanjuti, lengkap dengan komunikasi melalui WhatsApp apabila diperlukan. Kepuasan pengguna dapat diukur melalui survei kepuasan, data direkap dan dianalisis, lalu seluruh hasil implementasi disampaikan kembali kepada mentor sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sebuah siklus pelayanan yang kini berjalan lebih rapi, terukur, dan akuntabel. Kini, saya telah sampai pada langkah terakhir dalam proses aktualisasi. Saya menyadari bahwa setiap perjalanan perlu dituliskan agar bisa dikenang dan dipertanggungjawabkan. Bukti dukung dari seluruh kegiatan dikompilasi. Draft laporan disusun secara sistematis, lalu dikonsultasikan bersama mentor dan coach untuk mendapatkan arahan penyempurnaan. Setiap masukan menjadi bahan perbaikan, hingga laporan akhirnya difinalisasi secara lengkap dan menyeluruh. Laporan ini bukan sekedar dokumen administratif, ia adalah rekam jejak dari sebuah proses belajar, berinovasi, dan mengabdi. Perjalanan ini bukan menjadi akhir, melainkan menjadi awal untuk terus mengabdi dan membawa perubahan bagi negeri.